Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Izin untuk sedikit memaparkan terkait prokrastinasi, yang mana prokrastinasi itu merupakan perilaku menunda-nunda. Mungkin prokrastinasi kita membahasnya di lebih ke lingkup pekerjaan, lingkungan pekerjaan. Jadi mungkin masih ada beberapa yang keliru, apakah malas sama prokrastinasi itu sama atau berbeda. Jadi kalau di sini prokrastinasi itu cenderung memang kita tetap melakukan aktivitas, namun kita menunda-nunda, kita menunda untuk besok 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 gitu. Sedangkan kalau misalnya pemalas itu benar-benar sama sekali tidak berkeinginan untuk melakukan aktivitas atau hingga menghindari tanggung jawab sepenuhnya. Kemudian di sini ada pengertian dari prokrastinasi tersendiri yang dimana berasal dari bahasa Latin yaitu procrastinere, yang artinya pro itu maju ke depan, kemudian kalau crastinus itu berarti besok atau menjadi hari esok. Nah, kemudian beberapa ciri dari prokrastinasi sendiri itu yang tadi tentu menunda-nunda pekerjaan, kemudian eh, dia eh, mengira bahwa menunda pekerjaan adalah bukan suatu hal yang besar gitu, bukan menjadi masalah yang besar. Dan ini cenderung perilaku ini berulang kali dilakukan dan tentunya punya kesulitan dalam mengambil keputusan. Kemudian, apakah memang betul prokrastinasi itu menjadi hal yang negatif? Nah, di sini dijelaskan juga bahwa tidak semua prokrastinasi ini mengarah dengan konsekuensi yang negatif. Beberapa peneliti juga memaparkan bahwa prokrastinasi ini menjadi dua tipe, yaitu aktif dan juga pasif. Nah, di sini kalau pasif itu ketika individu ini tidak bisa memutuskan untuk bertindak atau gagal dalam mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Kalau misalnya aktif, di mana ini cenderung mengarah ke positif dari prokrastinator. Jadi si individu uh, dengan prokrastinasinya yang aktif memilih untuk bekerja di bawah tekanan dan sengaja untuk melakukan prokrastinasi. Kemudian di sini ada jenis-jenis prokrastinasi juga, ada functional procrastination dan juga dysfunctional. Yang mana kalau pro tadi penundaan pengerjaan bertujuan untuk memperoleh informasi lengkap dan akurat, bisa jadi dia mengundur-mundur waktu supaya meraih informasi yang dia butuhkan lebih lengkap dan akurat. Sedangkan kalau dysfunctional mungkin lebih cenderung penundaan yang tidak bertujuan. Jadi memang tidak eh, tidak ada tujuannya dan memang dia sehingga mengakibatkan hal negatif ke dirinya sendiri dan juga pekerjaannya. Ya, baik. Kemudian, apakah prokrastinasi ini dipengaruhi oleh lingkungan? Em, seperti dijelaskan bahwa memang prokrastinasi ini cenderung bisa berpengaruh oleh lingkungan. Seperti tingkat kesulitan tugas yang diberikan, kemudian tidak ada fasilitas yang mencukupi untuk mengerjakan pekerjaan, misalnya, kemudian kurang referensi, kemudian waktu pengumpulannya masih lama, atau deadline-deadline pengerjaan yang masih lama, kemudian saling mengandalkan antar rekan sejawat, kemudian kesibukan, dan juga tugas yang mungkin semakin menumpuk. Kemudian faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan terjadinya prokrastinasi? Yang pertama itu ada kecemasan, kemudian rendahnya toleransi, kemudian juga stres tentunya, kemudian ada rendahnya eh, pendekatan atau pemahaman terhadap tugas yang akan dikerjakan. Kemudian dampak dari prokrastinasi itu apa saja? Jadi tentunya prokrastinasi menyebabkan penyesalan dan juga permasalahan dalam relasi sosial, seperti menghindari hubungan dan pemutusan hubungan. Kemudian secara akademik semisalnya itu bisa menjadi perilaku melanggar hukum ya, seperti penipuan, plagiarisme. Jadi
ketika kita melakukan prokrastinasi menunda-nunda-nunda, terus misalnya kita sudah mendekati deadline pengerjaan, sehingga kita juga jadi kalang kabut, jadinya kita menghalalkan segala cara. Dengan cara, kalau misalnya dalam dunia akademik ya kita mencontek, kemudian kita melakukan plagiarisme dan lain-lain. Nah, ini cara untuk mengatasi prokrastinasi. Yang pertama adalah ditelaah dulu sikap diri terhadap tugas-tugas atau pekerjaan yang akan kita kerjakan, kemudian penyelarasan diri dengan tugas, kemudian hindari perasaan terbebani atau overwhelm, kemudian hindarkan diri dari perfeksionis, dan juga kita memonitoring pola perilaku kita sendiri eh, secara sadar gitu, dan kemudian beri apresiasi kepada diri sendiri atau memberikan reward. Dan beberapa juga cara untuk mencegah prokrastinasi. Yang pertama adalah kita harus menetapkan tujuan, kemudian membuat list atau deadline setiap pekerjaan yang akan kita kerjakan, mana prioritas yang diutamakan. Kemudian menyusulkan daftar apa saja yang perlu dilakukan, dan menguraikan pekerjaan atau tugas yang rumit menjadi lebih sederhana, dan mulai kerjakan pekerjaan yang paling mudah terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, untuk materi prokrastinasi di lingkungan pekerjaan, atau mungkin bisa juga diberlakukan di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.